Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Mengenal silat harimau Minangkabau yang mematikan. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya Minangkabau, yaitu silek atau silat harimau. Buat kalian, khususnya orang Minang, tentu tahu dong apa itu silat. Silat merupakan budaya atau seni bela diri di Nusantara ini. Kali ini kita akan membahas silat di Minangkabau, yaitu silat harimau atau silek harimau. Kalian pastinya penasaran kan? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silek harimau Minangkabau, selain mematikan, silek jenis ini juga menyimpan banyak sejarah serta keunikan yang harus kalian ketahui. Gak percaya? Yuk tonton terus videonya biar kalian tahu. Indonesia sendiri memang terkenal dengan beragam budayanya yang sangat unik. Tak heran apabila setiap daerah di negara ini memiliki sebuah keunikannya masing-masing. Begitu juga dengan Sumatera Barat yang kita kenal juga dengan sebutan Minangkabau. Salah satu budaya Minang yang tentunya memang sudah mendarah daging tak lain ialah silat atau silek. Suku Minangkabau juga dianggap suku yang sering mengembara dan merantau ke negeri orang. Oleh sebab itu, untuk bekal merantau, mereka memiliki keahlian yaitu ilmu bela diri untuk pertahanan dari musuh. Dan bela diri asli Minangkabau itu disebut sebagai silek. Silek Minangkabau sendiri ada bermacam-macam. Di video kali ini kita akan membahas salah satu silat mematikan asal Minangkabau yaitu silat harimau. Tapi, sebelum itu kita akan membahas apa itu silat di Minangkabau. Silat Minangkabau adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di samping sebagai bekal untuk merantau, silek juga penting untuk pertahanan nagari terhadap ancaman dari luar. Sejarah silat. Kajian sejarah silat memang rumit karena diterima dari mulut ke mulut. Pernah seorang guru diwawancarai bahwa dia sama sekali tidak tahu siapa buyut gurunya. Jika dirujuk dari buku berjudul Filsafat dan Silsilah Aliran-Aliran Silat Minangkabau, maka dapat diketahui bahwa para pendiri dari silek atau silat di Minangkabau adalah Datua Suri Dirajo. Diperkirakan berdiri pada tahun 1119 Masehi di daerah Pariangan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Fungsinya silat dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai panjago diri atau pembelaan diri dari serangan musuh, dan parikpaga dalam nagari atau sistem pertahanan negeri. Orang yang mahir silek dinamakan pandeka atau pendekar. Gelar pandeka ini pada zaman dahulunya dikukuhkan secara adat oleh ninik mamak dari nagari mereka. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu aliran dari silek yaitu silek harimau. Memang dari sekian banyak jenis silek yang berasal dari Minangkabau, silek harimau merupakan aliran yang paling menonjol. Masyarakat Minangkabau meyakini bahwa silat harimau adalah silek tuo atau silek tua. Adapun silat yang ada saat ini, yang menyebar kemana-mana, dipercaya merupakan turunan dari silat ini. Kenapa sih disebut silat harimau? Disebut sebagai silat harimau itu dikarenakan memiliki gerakan yang digunakan menyerupai harimau. Selain itu kuda-kuda atau jurus awal pada silat ini menggunakan gaya seperti harimau. Ngomong-ngomong ada cerita unik tentang silek harimau loh. Ada cerita yang mengatakan, jika pesilat menguasai aliran yang satu ini, maka mereka bisa berubah wujud menjadi harimau. Wah serem ya? Silat harimau ini juga memiliki karakter yang tegas dan keras layaknya harimau. Para pelajar yang mempelajari silat ini dididik terlebih dahulu untuk memantapkan hati dan pikiran mereka, agar makna dan pengertian mengenai silat harimau sendiri tidak salah jalan. Kengerian di balik silek harimau. Silek harimau merupakan silek yang pengajarannya harus intens dan disiplin. Oleh sebab itu sangat sedikitnya pesilat khas yang bisa menguasai ilmu silat harimau karena silek harimau ini cukup susah untuk dilakukan. Silek harimau sendiri termasuk silek garis keras yang cukup berbahaya bagi pengguna silek tersebut maupun bagi targetnya.
Biarpun gerakan silet ini jika dilihat cukup indah. Namun jangan salah loh, gerakan yang dilakukan cukup mematikan juga karena menggunakan dua ciri khas gerakan yaitu kuncian dan tangkapan target. Silat harimau dalam dunia silat dianggap sebagai jenis yang paling berbahaya. Dalam pertarungannya, ia menyasar titik-titik vital, seperti rahang, ulu hati, mata, kelamin, atau urat leher yang dapat menyebabkan terpisahnya nyawa dari raga. Dan tahu gak sih, bahkan pada perhelatan olahraga seperti Asian Games, silat harimau tidak dipertandingkan dalam kejuaraan silat karena karakternya ini. Wah, silat harimau ini tampaknya mematikan sekali ya. Gerakan silat harimau. Di dalam silat harimau juga memiliki gerakan khusus dan juga khas. Teknik yang harus dikuasai oleh para pesilatnya ialah teknik akrobatik dan juga teknik bela diri sigap. Karena gerakan silat harimau memerlukan kecekatan dan tubuh yang luwes. Karena banyak di dalam gerakan silat harimau yang mengharuskan sang pesilat untuk menaiki tubuh musuhnya hanya dengan berlutut atau dengan gerakan menangkap. Gerakan ini terkenal cukup menyakitkan dan membuat lawan tak berkutik dan hanya bisa merebah di bawah dengan tubuh yang tidak bisa melawan balik. Selain itu, silat harimau juga menggunakan cakar sebagai senjata untuk menyerang lawannya. Cakaran mengarah ke leher, muka dan bagian vital dari lawan. Teknik ini menjadi ciri khas yang tidak ada pada silat lainnya. Oleh sebab itu, silat harimau dinyatakan berbahaya. Selain itu, silat harimau juga menggunakan senjata yang bernama kerambit. Senjata ini termasuk senjata berbahaya, karena dapat digunakan menyayat maupun merobek anggota tubuh lawan secara cepat dan tidak terdeteksi. Menurut cerita rakyat, bentuk kerambit terinspirasi oleh cakar harimau yang memang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada masa itu. Karambit dirancang lebih melengkung seperti kuku harimau. Para pendekar silat Minang, terutama yang beraliran silat harimau sangat mahir menggunakan senjata ini. Latihan untuk para pesilat. Latihan yang dilakukan oleh para pesilat harimau pun cukup berbeda dengan silat-silat lainnya. Biasanya para pesilat akan berlatih pernafasan atau menegaskan gerakan kuda-kuda stabil dan kokoh. Pada silet harimau, latihan yang dilakukan tidak hanya itu saja. Mereka diharuskan untuk melakukan berbagai latihan yang cukup unik loh. Seperti, menghancurkan biji-bijian, kemudian menusuk biji-bijian, dan juga meremas pasir yang berguna untuk membantu kepekaan tangan terhadap lawan. Latihan ini pun memerlukan waktu yang cukup lama untuk benar-benar menguasainya. Karena, memerlukan waktu sekitar 3-12 bulan tergantung dari jenis latihan dan seperti apa pesilat dalam menguasai jurus. Walaupun sulit, silat harimau termasuk kebudayaan Minangkabau yang harus terus dilestarikan. Tokoh besar silat harimau dan sejarahnya. Silat harimau memiliki tokoh besar atau guru besar, dan tentunya guru besar tersebut umumnya mengetahui ilmu serta kebijaksanaan dalam mengajarkan ilmu silat harimau agar tidak salah haluan. Dan mereka biasanya memahami betul arti dan makna bela diri. Dalam silat harimau, tokoh guru besarnya adalah Datuk Etwel. Datuk memiliki nama lengkap sebagai Etwel Yusri Datua Rajo Gampo. Beliau merupakan guru yang menjadi guru besar silat harimau dan asli berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Datuk Etwel mendapatkan warisan silat harimau yang langsung turun dari kakek buyutnya, yaitu I Nyiak Angguik. I Nyiak Angguik terkenal memelihara 8 ekor harimau yang hidup liar. Dari harimau tersebut I Nyiak Angguik melatih jurus silatnya di bawah rumah panggung dan sering bercanda dengan harimau miliknya. Gerakan alami yang ia temukan itulah yang menjadi gerakan silat harimau. Wah, hebat juga ya silat harimau ini. Apakah penonton Kabar Rantau ada yang tertarik belajar silat Minang? Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita mengenai silet harimau ini, semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik kami yang lainnya.